Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hidayat dari kelas 4D PGSD. Di sini saya akan melakukan video pembelajaran berkaitan dengan materi media gambar diam. Nah, dan sebelumnya, sorry tadi openingnya agak melo-melo sedikit ya. Piu-piu backsound gurun Sahara gitu kan keren gitu. Nah, kita lanjut ke materi, yakni pembahasan kita kali ini adalah media gambar diam. Nah, jadi sebelum membahas media gambar diam, kita membahas dulu pendidikan Indonesia saat ini. Nah, loh kok kenapa pendidikan Indonesia saat ini apa hubungannya dengan media gambar diam? Nah, jadi media gambar diam ini aplikasinya ialah pendidikan. Nah, jadi kita bahas dulu pendidikan Indonesia ini sih bagaimana, pendidikan di Indonesia saat ini sih bagaimana, sebelum kita memasuki materi yakni gambar diam. Media gambar diam ini sih fungsinya untuk pendidikan apa, terus media gambar diam ini dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa, dan juga apakah media gambar diam ini menjadi media yang menarik untuk anak. Nah, jadi sebelum membahas itu semua, kita terlebih dahulu memasuki atau membahas pendidikan di Indonesia saat ini. Bagaimana sih pendidikan di Indonesia saat ini? Sorry sebelumnya, suara-suara itu suara tetangga, mohon dimaklumi. Karena ruangannya tidak kedap suara, jadi suara tetangga kedengaran. Lanjut ke materi. Indonesia saat ini masih menjadi sebuah negara berkembang. Salah satu negara berkembang, Indonesia termasuk masih salah satu negara berkembang. Dan Indonesia terutama memiliki tujuan nasional, yakni adalah membangun potensi peserta didik. Itu adalah tujuan pendidikan nasional Indonesia, yakni membangun potensi peserta didik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, namun saat ini dirasa Indonesia masih ketertinggalan dalam mutu pendidikan. Ketertinggalan dalam mutu pendidikan ini berdampak langsung atau berakibat langsung pada penghambatan dan penyediaan sumber daya manusia. Kok kenapa jadi menghambat sumber daya manusia? Karena Indonesia tidak bisa menghasilkan sumber daya yang ahli, terampil, terutama guru, karena pendidikan di Indonesia masih mutunya masih rendah. Bukan berarti Indonesia tidak bisa menyayangi pendidikan-pendidikan luar seperti di Amerika, Eropa, Timur Tengah. Indonesia masih berpotensi, tapi kita masih sedikit demi sedikit membangun itu. Dan menurut laporan Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2015, Indonesia menempati peringkat 62 dari 72 negara dari segi pendidikan. Dan pada tahun 2013, pada tahun 2015, menurut PISA, Indonesia menempati peringkat 62 dari 72 negara, dan pada tahun 2013 Indonesia menempati peringkat 71 dari 72 negara. Dan pada tahun 2017 oleh World Education Ranking yang diterbitkan oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD disingkat, Indonesia menempati peringkat 57 dari 65 negara dari segi membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Dan pada tahun 2019, tepatnya pada tanggal 2 bulan Desember tahun 2019, oleh for International Student Assessment juga, Indonesia menempati peringkat 71 dari 77 negara. Nah, di sini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki masalah pendidikan, tapi bukan hanya dari masalah mutu, tapi juga masalah-masalah lain seperti asupan makanan kurang bergizi dari anak-anak yang ada di daerah 3T, terluar, terdalam, dan terpencil.
terus juga kurangnya akses terhadap informasi dan masalah-masalah lain seperti masalah finansial, masalah fasilitas pendidikan, terutama ya tadi di daerah 3T terluar, terdalam, dan terpencil. Itu adalah masalah-masalah yang masih dibangun oleh pemerintah menuju lebih baik. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita mendukung program pemerintah tersebut supaya Indonesia maju ke depannya, terutama di sektor pendidikan. Nah, di sini saya garis bawahi ada 3 faktor utama penghambat pendidikan atau penghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah kurikulum, kualitas tenaga pendidik, pemerataan pendidikan. Nah, di sini terkait kurikulum pendidikan, fenomena ganti menteri, ganti kurikulum, ganti pemerintah, ganti kurikulum itu masih dianut oleh Indonesia. Dan Indonesia masih mengambil sistem kurikulum yang ada di luar, atau sekolah-sekolah di luar, atau universitas-universitas di luar, yang membuat anak-anak sekarang itu cenderung sifatnya ke arah barat, dan ini menjadi masalah. Dan Indonesia saat ini gencar-gencarnya melakukan pendidikan karakter atau penerapan pendidikan karakter yang saat ini sedang dilakukan mulai dari prasekolah dasar sampai perguruan tinggi. Terus faktor yang kedua yakni adalah kurangnya tenaga pendidik. Nah, kurangnya tenaga pendidik di sini terlebih lagi tadi di daerah 3T terluar, terdalam, dan terpencil, itu tenaga pendidik masih kurang karena fasilitas, akses, informasi, dan lain sebagainya itu membuat guru yang ada di daerah 3T itu masih kurang dibandingkan dengan guru-guru yang di kota. Dan juga ya tadi karena di sana listrik belum ada, terus akses informasi sulit, akses jalan juga sulit, akses transportasi itu sulit, makanya banyak orang-orang yang memilih mengabdinya itu di kota, bukan di daerah 3T. Padahal seandainya di 3T ini, daerah 3T ini terpenuhi gurunya, fasilitasnya, akses informasinya, mungkin Indonesia, pendidikan Indonesia terutama akan lebih baik ke depannya. Terus berikutnya itu selain kurang secara kuantitas, juga kita kurang secara kualitas. Di tahun 2017 sampai 2018 saja kurang lebih 4,1 juta guru, sebanyak 25%-nya masih belum memenuhi syarat kualifikasi akademik, dan 52%-nya itu belum memiliki sertifikasi profesi. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa cuman sekitar 20-30% guru yang memenuhi syarat kualifikasi akademik dan juga sertifikasi profesi. 20% dari 4 juta itu ya sekitar 200 ya. 200 lebih ya, 500 lebih lah, 500 lebih, dan itu dirasa sangat sedikit, dan itu masih belum bisa mengimbangi pertumbuhan global yang sangat luas, perkembangan industri yang sangat besar yang menuntut sektor pendidikan juga harus di-upgrade, terus di-up sampai bisa mengikuti perkembangan sekarang. Apalagi kan sekarang kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 dan menuju 5.0 society, di mana media sosial, teknologi, internet itu sangat mempengaruhi perubahan dunia atau perubahan zaman, yang mana kurikulum kan itu selalu bertransformasi dari tahun ke tahun. Karena apa? Karena sifat kurikulum itu fleksibel dalam artian mengikuti perubahan zaman. Nah, kalau kita
sebagai guru tidak bisa mengikuti hal tersebut, otomatis kita akan tertinggal dan murid yang kita ajar pun juga akan tertinggal karena mereka mengikuti kita sebagai guru. Nah, jadi seperti itu. Dan mungkin terus ada lagi yang terakhir, yakni masalah pemerataan. Nah, masalah pemerataan pendidikan ini juga masih menjadi kendala besar bagi Indonesia, dan dalam hal ini pun Indonesia juga sudah melakukan antisipasi, yakni melakukan sistem zonasi. Tetapi masih ada kendalanya juga, yakni sistem zonasi itu masih belum merata pada tadi daerah 3T, karena kita negara berkepulauan, jadi untuk mencapai pelosok-pelosok itu agak sulit, terutama akses transportasi dan informasi. Maka dari itu secara fasilitas daerah 3T itu masih kurang. Makanya itu pemerataan pendidikan di Indonesia masih sangat kurang karena tadi struktur geografis Indonesia juga mempengaruhi, dan kepadatan penduduk serta kepatuhan masyarakat terhadap atau kepekaan masyarakat terhadap pendidikan. Terus itu tadi secara singkat atau secara garis besar masalah-masalah yang kita hadapi sekarang, terutama di sektor pendidikan. Nah, masuk ke materi, yakni media gambar diam. Nah, media gambar diam sendiri itu siapa? Media gambar diam itu adalah merupakan media pembelajaran sederhana. Media pembelajaran sederhana ini adalah berupa foto, gambar, terus peta, flowchart, dan sejenisnya. Nah, yang diperoleh dari bisa menggambar sendiri, terus bisa menjiplak, terus bisa menempel, terus bisa mencetak, dan lain-lain. Terus fungsi media gambar diam ini sendiri sih apa? Pastinya gambar diam ini memiliki kelebihan dan kekurangan, atau sisi positif dan sisi negatif bagi pendidikan. Tapi sebelum itu kita bahas dulu, media itu sih seberapa penting bagi pendidikan, atau media itu seberapa penting meningkatkan kualitas belajar dan mengajar. Tentu media dulu ya. Media adalah sebuah alat komunikasi yang dimana guru menyampaikan sesuatu yang tidak konkret. Nah, jadi saat guru ingin menyampaikan sesuatu secara konkret, maka guru memperlihatkannya dengan media. Nah, jadi media inilah membantu guru dalam menafsirkan sesuatu yang abstrak kepada siswa. Jadi karena siswa ini menurut Jean Piaget itu masih tahap berpikirnya, terutama siswa sekolah dasar, pada tahap operasional konkret. Jadi media ini sangat membantu guru dalam menyampaikan materi terhadap siswa karena media ini bersifat konkret. Jadi dalam media gambar diam sendiri itu memiliki kelebihan. Yang pertama, sifatnya konkret. Konkret di sini konkret di sini adalah bahwa media gambar diam ini sudah sempat dijelaskan di awal bahwa ini membantu siswa untuk memahami sesuatu yang abstrak. Terus yang berikutnya adalah gambar ini mengatasi pembatasan lokasi. Nah, mengatasi pembatasan lokasi di sini contohnya seperti kita ingin memperkenalkan anak pada provinsi Jawa. Apa saja makanan di sana, apa saja flora dan fauna yang terkenal di sana, tempat-tempat wisata di sana, tempat-tempat bersejarah di sana. Jadi karena nggak mungkin kan kalau kita di Kalimantan terus kita ke Jawa hanya untuk mengenal lebih dalam budaya, geografi, dan kebudayaan dan makanan dan flora fauna khas Jawa, kita harus pergi ke Jawa. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita menggunakan media gambar diam.
gambar diam di sini bisa memperjelas, bisa kita tampilkan daerah Jawa itu seperti apa, kota-kota bersejarah di Jawa itu seperti apa, makanan khas Jawa itu seperti apa, flora dan fauna di Jawa itu seperti apa. Maka dari itu gambar diam ini memiliki kelebihan mampu mengatasi batasan lokasi. Terus yang berikutnya yakni adalah memperjelas sebuah masalah. Nah, memperjelas sebuah masalah di sini seperti apa? Contohnya adalah banjir yang menerpa sebuah desa. Jadi saat kita menjelaskan kepada anak bahwa ada sebuah desa yang terkena banjir dan menenggelamkan beberapa RT, dari situ anak berpikir, banjir itu seperti apa sih? Kok bisa menenggelamkan sebuah desa? Nah, dengan gambar diam kita bisa memperhatikan, oh banjir itu seperti ini. Nah, itu juga berkaitan dengan kelebihan awal tadi, yakni adalah membuat konkret suatu peristiwa yang abstrak bagi anak. Terus yang terakhir adalah murah dan terjangkau. Murah dan terjangkau di sini karena gambar itu ya pertama tadi bisa digambar sendiri, terus juga bisa menjiplak dari koran, dari majalah dan sebagainya. Terus juga bisa dicetak karena kan sekarang sudah zamannya sudah canggih, sekarang gambar sudah bisa dicetak, itu gambar 3D kan, terus gambar-gambar seperti printer. Nah, alat printer itu bisa mencetak gambar dengan mudah. Dan juga sekarang sudah ada namanya proyeksi, jadi tidak perlu cetak, gambar-gambar itu bisa tampilkan di layar dengan resolusi yang besar dari alat proyeksi. Oke, yang berikutnya yakni adalah kekurangan dari media gambar diam. Nah, di sini media gambar diam dibalik memiliki kelebihan juga tentunya memiliki kekurangan. Nah, yang pertama, gambar diam memiliki kekurangan yakni cuman menekankan pada persepsi indera penglihatan atau indera mata. Nah, karena gambar diam ini atau visual ini hanya berupa gambar 2D atau gambar 2 dimensi, maka dari itu cuma bisa dilihat atau cuman persepsinya cuman pada indera penglihatan, karena gambar itu memang tujuannya untuk dilihat. Jadi kekurangannya di sini tidak seperti media-media lain atau media-media 3 dimensi atau 4 dimensi yang bisa dipegang atau bisa digunakan atau bisa dimainkan dan lain sebagainya. Terkait gambar diam ini sendiri itu karena cuma 2 dimensi, jadi cuman persepsinya menekankan pada indera penglihatan. Terus yang berikutnya itu resolusi yang terbatas atau ukuran yang terbatas, karena gambar sendiri ini itu relatif, besar kecilnya itu tergantung kualitas gambar, walaupun itu untuk khusus untuk gambar cetak. Untuk gambar sendiri pun sebesar papan tulis itu sangat tidak mungkin ukuran kertasnya 2x4 atau selebar kertas karton itu sudah cukup, atau selebar ya 1x1 meter lah untuk ukuran gambar tangan. 1x1 meter itu maksimal sekali. Terus yang berikutnya yakni kurang efektif bila dilakukan berketerusan atau berkelanjutan, yang membuat pembelajaran akan sangat monoton, gambar terus. Tetapi dibalik itu semua tadi kan sudah disampaikan bahwa di sini banyak inovasi dari teknologi, yakni adanya proyeksi atau proyektor yang membuat menampilkan gambar dengan animasi-animasi yang menarik gitu. Karena perubahan teknologi sangat pesat, jadi hal ini atau media gambar. Nah, kita lanjut ke berikutnya yakni adalah fungsi gambar diam. Yang sebelumnya kita sudah membahas kelebihan gambar diam, terus kekurangan gambar diam, dan berikutnya kita akan membahas tentang fungsi gambar diam.
ada beberapa fungsi terkait media gambar diam. Yang pertama adalah fungsi kompe, 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 kompestoris, kompestoris, yakni menurut hasil penelitian bahwa media gambar diam atau visual ini itu memberikan konteks untuk memahami teks dan membantu siswa yang lemah dalam mengorganisasi informasi dalam bentuk kata dalam kalimat. Ini akan gambar diam akan sangat membantu mereka. Nah, terus yang kedua yakni fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif di sini adalah media visual atau gambar ini itu terlihat dari tingkat kenikmatan siswa saat belajar atau membaca teks yang bergambar. Nah, kita bisa melihat ke tingkat kenyamanan siswa dalam melihat gambar itu saat mereka merasa nyaman memperhatikan gambar tersebut. Terus fungsi atensi. Nah, fungsi atensi ini adalah media visual atau gambar itu dapat menarik atau memicu perhatian siswa untuk berkonsentrasi pada isi pembelajaran. Nah, ketiga fungsi ini itu adalah fungsi utama dari gambar diam, dan fungsi-fungsi lain juga masih banyak seperti gambar diam ini membantu guru menyampaikan informasi yang non abstrak, yang abstrak maksudnya kepada siswa untuk jadi lebih konkret, terus mempermudah kegiatan belajar pembelajaran. Nah, jadi gambar diam sendiri memiliki banyak jenis, tapi apakah kita kembali kepada yang kita bahas pertama, apakah gambar diam ini bisa mengimbangi arus globalisasi? Nah, kan kita di sini kan kita mempunyai sebuah problem bahwa anak milenial sekarang ya, generasi alpha ya, anak sekolah dasar atau di tingkat sekolah dasar sekarang ini kan mereka masing-masing pasti sudah mempunyai gadget masing-masing. Nah, dari gadget itu mereka sudah banyak sekali melihat jenis-jenis gambar. Nah, jadi permasalahannya di sini, apakah saat kita menyajikan media gambar diam mereka merasa senang atau malah sebaliknya mereka akan merasa bosan? Karena kan mereka sudah terlalu sering melihat gambar diam. Nah, ini menjadi permasalahan bagi guru di era revolusi 4.0. Sekarang kita juga sudah menuju 5.0, yakni society, di mana media sosial, internet, dan juga perkembangan informasi sangat cepat, luas, dan diakses dengan mudah. Nah, jadi hal ini apakah berdampak? Nah, jadi kita ulas sedikit. Gambar diam itu ada sisi lain, yakni sisi estetika atau art, bisa kita bilang art atau seni. Dari gambar diam itu adalah seni yang mana sebuah seni itu tidak akan runtuh nilainya, tidak akan runtuh estetikanya oleh perkembangan zaman. Malah semakin maju zaman akan nilai estetika sebuah gambar atau terutama gambar tangan itu semakin bernilai. Maka dari itu gambar diam ini saya rasa fleksibel, bahkan mereka bisa menentang zaman karena nilai estetika tersebut, karena media gambar diam memiliki nilai estetika. Dan juga gambar yang konkret, tidak gambar gadget atau gambar elektronik atau yang diproyeksi, tapi memang gambar-gambar yang dicetak atau digambar sendiri itu feelnya beda ya, feelnya atau rasanya beda dengan melihat gambar elektronik atau gambar di gadget atau gambar di PC, di komputer, di laptop dan lain sebagainya, diproyeksi juga.
itu beda rasanya dengan melihat gambar yang ada di cetak, gambar yang sudah dicetak atau digambar sendiri di kertas. Itu memiliki rasa yang beda, terus juga esensi yang berbeda. Sama halnya membaca buku beneran, buku seperti ini, dan juga buku elektronik. Nah, pasti mempunyai rasa yang berbeda, itu expression yang berbeda, feel yang berbeda, esensi yang berbeda, karena keduanya itu berbeda walau sama-sama bahan bacaan, tapi berbeda bentuk, berbeda isi. Juga sama dengan halnya catur, bermain catur dengan papan asli, bidang catur asli, dengan bermain catur di PC atau di Android, itu rasanya beda, feelnya beda. Karena apa? Karena ya tadi beda bentuk, beda fungsi dan lain sebagainya, dan caranya pun juga beda. Jadi seperti itu. Nah, syarat gambar diam sendiri itu memiliki syarat ya, media gambar diam memiliki syarat. Syarat yang pertama adalah ukurannya relatif. Nah, yang pertama itu pastilah ukurannya relatif. Kenapa jadi ukurannya relatif? Nah, di sini gambar diam itu kan tergantung kebutuhan siswa dan juga kebutuhan guru. Apakah gambar itu kecil atau besar itu disesuaikan dengan jumlah siswa, luas ruangan, dan juga budget guru. Nah, kalau mau gambar yang sangat bagus atau yang wah, pasti budgetnya juga wah. Kalau yang budgetnya minim, ya gambarnya juga minim. Bahkan kalau guru yang sangat kreatif, dia pasti menggambar sendiri, tidak memuakan kita. Karena tadi nilai estetika itu tidak bisa dihilangkan dari sebuah karya seni. Maka dari itu gambar itu adalah sebuah seni. Jadi nilai estetikanya itu nggak bisa dihilangkan. Jadi rasanya itu loh, rasanya itu yang nggak bisa dihilangkan. Nah, maka dari itu ada beberapa guru yang memakai tangan sendiri untuk menggambar, karena dia merasa explosion yang berbeda daripada dia harus mencetak atau menjiplak sebuah gambar. Yang kedua itu sederhana. Nah, gambar itu sederhana di sini adalah tidak neko-neko. Sederhana itu artinya kan gambar 3 dimensi, gambar kan 2 dimensi, nggak perlu lagi dihias pinggir-pinggirnya dihias atau lain sebagainya, tempel-tempel apa gitu, atau dikasih yang bahasa orang Banjar itu yang ruci-ruci, atau yang detail-detail kecil-kecil di samping-samping itu seperti kayak kolase gitu. Cukup gambarnya disajikan dengan gambar, nggak usah lagi dilipat-lipat atau dibentuk-bentuk, itu malah menjadi bentuk bukan gambar. Nah, itu. Jadi sederhana di sini adalah ya gambar 2 dimensi ya gambar 2 dimensi. Kalaupun diaplikasikan ke lain seperti tempel pada kardus atau ditempel pada styrofoam atau di kanvas, itu saya rasa itu cuman untuk mempermudah pemaparan gambar atau mempermudah mempresentasikan gambar. Tapi kalau untuk menambahkan unsur-unsur lain atau aksen-aksen lain atau feature-feature lain, aksen-aksen lain pada gambar itu akan merubah nilai estetika gambar tersebut. Apalagi aksen-aksen tidak perlu. Terus yang ketiga lo harus otentik. Nah, harus otentik, disinilah gambar itu harus otentik. Jadi gambar itu harus real, harus nyata, dan tidak abstrak. Tapi untuk di luar pendidikan, tidak otentik atau abstrak itu tidak apa-apa, karena gambar itu bebas, semua orang bebas berimajinasi saat menggambar. Itu perkataan Pablo Picasso. Terus yang berikutnya ini bermakna. Media gambar itu harus bermakna. Kenapa jadi harus bermakna? Karena itu akan membawa anak didik menghayalkan sesuatu saat melihat gambar. Kemana kita memaknai gambar tersebut, maka anak didik kita pun akan merujuk ke sana. Kalau kita maknanya jelek, ya anak didik pasti berprasangka jelek. Gambar-gambar yang abstrak yang merujuk ke unsur hara,
pasti anak SD juga akan berpikir ke situ. Kalau kita memaknainya betul, misalnya kita memaknainya cara bertoleransi yang baik, cara beretika yang baik, maka saat kita menjadikan gambar, kita merujuk makna yang tersebut, maka anak SD pun mereka akan berpikir sedemikian kita berpikir. Terus yang kelima yakni bernilai estetika. Nah, yang sudah kita bahas tadi, ialah gambar itu memiliki nilai estetika, yang mana nilai estetika ini tidak sebanding ya dengan teknologi sekarang, malah sebaliknya ya, bahwa gambar itu seperti sudah saya katakan, pertama memiliki feel atau rasa yang berbeda ketimbang media-media lain. Yang kedua, memiliki explosion saat kita lihat gambar tersebut. Wow, apalagi sesuatu yang belum pernah kita lihat, karena gambar adalah tidak membatasi lokasi. Makanya itu gambar ini media gambar ini mempunyai explosion tersendiri bagi diri kita. Terus apalagi tadi ya, memiliki explosion, feel, terus bernilai, artinya memiliki nilai atau makna yang dalam saat anak melihat gambar tersebut. Karena saat mereka melihat suatu gambar, pasti mereka akan berimajinasi, dan imajinasi anak itu sangatlah luas, seperti halnya orang dewasa. Jadi itu tadilah media gambar diam. Media gambar diam yang saya rasa masih sangat baik diterapkan di sekolah dasar, masih sangat cocok diterapkan di sekolah dasar. Di setiap pembelajaran atau di setiap materi, saya rasa gambar dia masih cocok dan masih bisa diterapkan. Walaupun perkembangan sudah maju, gambar diam pun juga ikut mengupgrade dirinya. Di gambar diam sendiri sudah bisa ditampilkan dari proyeksi, dan juga gambar diam sendiri masih bisa diakses oleh anak di rumah, di smartphone mereka juga. Tapi itu tidak akan membuat kebosanan, karena dunia ini luas, karena gambar itu tidak membatasi lokasi, maka sesuatu yang baru itu akan terus muncul. Imajinasi itu luas, imajinasi itu tidak ada batasnya. Jadi gambar itu akan selalu baru dan tidak akan pernah membosankan. Maka dari itu, nilai estetika, feel, explosion dari sebuah gambar itu akan terus ada, walaupun zaman terus maju, harus globalisasi terus meningkat, terus juga tantangan pendidikan juga meningkat. Jadi kesimpulannya adalah bahwa gambar diam ini masih sangat baik untuk diterapkan di era revolusi industri 4.0 yang sekarang menuju 4.0 yang sekarang menuju 5.0, yakni society. Itu masih sangat efektif dipakai, karena ya tadi gambar diam itu memiliki explosion, feel, makna, nilai yang tidak dimiliki oleh media-media lain, yang membantu anak tadi, yang membantu anak dari stories, terus kognitif, terus atensi, dan juga tadi nomor itu memiliki kelebihan, yakni sifatnya konkret sesuai dengan karakter anak SD. Terus juga gambar tidak membatasi lokasi, karena dunia ini luas, imajinasi itu luas, gambar itu akan terus baru dan tidak akan pernah membosankan. Terus juga itu murah dan terjangkau, terus
juga memperjelas sebuah masalah atau peristiwa yang tidak bisa digambarkan secara kata atau secara lisan dan hanya bisa digambarkan dengan gambar atau visual. Nah, dan mungkin sudah cukup ya pembahasan kita kali ini terkait media gambar diam. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa membangun Indonesia ke depannya lebih maju. Semoga kita para calon guru bisa menjadi calon guru yang profesional, bisa membimbing anak didik ke arah yang lebih baik, bisa memenuhi kriteria-kriteria guru yang diharapkan untuk pendidikan Indonesia ke depannya. Karena kan saat ini Indonesia memiliki tujuan Indonesia Emas tahun 2045. Mudah-mudahan kita calon guru ini dan mudah-mudahan menjadi guru di masa depan bisa mewujudkan cita-cita negara, cita-cita bangsa Indonesia, yakni Indonesia Emas tahun 2045, yang mana saya rasa kita ini sudah umur sekitar 45 tahun. Itulah usia yang sangat produktif sekali, apalagi kita yang menjabat sebagai seorang guru. Kita menjadi sentral yang mengarahkan bibit-bibit baru itu menjadi lebih baik, dan semoga juga kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah di luar, terus universitas-universitas di luar bisa bersaing, dan semoga juga kita bisa masuk top 10 university, atau kita juga bisa membuat negara-negara lain itu mengambil sistem kurikulum kita atau mengadaptasi sistem kurikulum kita, karena sebuah keberhasilan yang dibuat anak-anak bangsa yang sekarang ke depannya itu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, dan terutama sektor yang perlu kita tingkatkan yaitu adalah sektor pendidikan. Nah, jadi alangkah baiknya kita semua berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita berikan untuk negara, apa yang bisa kita berikan kepada bangsa dan negara lewat jalur pendidikan. Karena menurut saya pribadi, pendidikan itu bagi saya bukanlah menjadi seorang tenaga pendidik. Bagi saya sendiri itu bukanlah sebuah cita-cita, melainkan sebuah kewajiban. Di luar dari kualifikasi pendidikan, terus sertifikasi, ability, itu kan syarat-syarat menjadi guru yang profesional. Di luar itu semua menjadi guru itu bukan sebuah cita-cita bagi saya, tapi melainkan sebuah kewajiban. Kenapa? Karena education is life, life is education. Pendidikanlah kehidupan. Jadi selama orang itu masih hidup, mereka akan terus belajar. Walaupun dia sudah jadi guru, jadi menteri pendidikan, dia tetap belajar, dia tetap mengenyam pendidikan. Karena education is life, ya. Life is education. Itu pepatah yang sangat baik ya, dan sangat benar. Dan juga saya harap ya, Indonesia terutama di sektor pendidikan itu dapat membangun generasi-generasi yang mencintai bangsa sendiri. Kita boleh mempelajari budaya luar, tapi kita tidak lupa dengan budaya sendiri. Kita boleh mengambil kurikulum di luar, tapi kita juga harus menyesuaikan dengan kebudayaan kita. Terus ciri khas bangsa Indonesia itu seperti apa, agar generasi muda mereka itu
boleh saja style pakaian mereka style barat, style mereka kan kayak terus gaya rambut mereka barat, pakaian baju mereka barat, terus nada-nada bicara dan lain sebagainya boleh mengadaptasi dari budaya barat, tapi ciri khas Indonesia itu jangan sampai dilupakan gitu kan. Itu kayak pesan-pesan sedikit lah dari saya. Dan sekarang itu banyak sekali kejadian-kejadian yang saya rasa sangat memperhatikan, bahwa anak Indonesia itu lupa dengan bangsanya sendiri, bahkan mereka melulukan bangsa lain. Walau saya sangat interested ya, maksudnya saya sangat menyukai budaya Jepang, terus saya juga menyukai budaya Korea, dan saya juga menyukai budaya Eropa, saya juga menyukai budaya Timur Tengah. Tapi di balik itu semua, saya masih anak Indonesia, masih orang Indonesia, masih bangsa Indonesia, dan saya masih memegang erat teguh budaya Indonesia. Tetapi tidak salah kita mengambil hal-hal baik dari budaya-budaya luar, seperti budaya bersih di Jepang. Mereka itu bersihnya luar biasa, jadi budaya itu tidak salah untuk diambil. Terus juga budaya menghormat, budaya bertemu dengan atau berbicara dengan orang tua di Korea itu bisa diambil, tidak membatasi lah, tetapi kita masih ingat terhadap budaya itu sendiri. Budaya-budaya luar yang positif bisa kita ambil, seperti budaya Eropa, mereka itu tingkat literasi mereka itu sangat tinggi, sedangkan kita masih rendah. Nah itu bisa kita ambil budaya itu, budaya membaca orang luar itu atau orang-orang Eropa yang terkenal itu bisa kita ambil, karena itu sangat bagus untuk kita ke depannya. Karena dari segi pendidikan itu kita juga tertinggal jauh dari bangsa Eropa, bahkan bukan hanya pendidikan, sektor-sektor lain, teknologi kita juga tertinggal dengan bangsa-bangsa Eropa. Terus juga dari sisi